Perkenalkan, nama saya Samuel Mangaul. Saya dari kelas 10 MIPA 2 dan di sini saya akan memberikan materi dan menjelaskan tentang badminton. Ya, definisi badminton atau bulu tangkis adalah cabang olahraga yang berupa permainan yang dimainkan memakai alat yaitu raket dan kok yang dipukul melampaui jaring yang direntangkan di tengah lapangan. Dan juga objek dari permainan ini adalah agar kok tidak menyentuh tanah. Lantas, apa saja sejarah dan perkembangan bulu tangkis yang sudah terjadi selama ini? Permainan bulu tangkis sudah dilakukan anak-anak dan orang dewasa lebih dari 2000 tahun di India, Jepang, Thailand, Yunani, Cina, dan Inggris. Di Cina, permainan yang disebut Jianzi tersebut yang melibatkan penggunaan kok tanpa raket tapi dengan kaki. Objek permainan tersebut agar kok tidak menyentuh tanah. Di Inggris, permainan tersebut sudah sering dimainkan. Orang-orang mengenal badminton dari sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire, sekitar 200 km sebelah barat London. Badminton House. Nama istana tersebut dan menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga tersebut mulai dikembangkan menuju bentuknya sekarang. Badminton menjadi nama karena dari situlah mulai dikenal di kalangan atas dan menyebar. Pada 1840-an dan 1850-an, keluarga Duke of Beaufort ke-7 paling sering menjadi penyelenggara permainan badminton. Pada akhir 1850-an, mulailah dikenal jenis permainan baru. Olahraga ini mendapatkan nama yang sekarang pada 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penyalur mainan Inggris, berjudul Badminton, Battledore, A New Game. Peraturan pertama bulu tangkis dilakukan pada 1877 oleh klub badminton Bata, Inggris. Asosiasi atau Federasi Bulu Tangkis Inggris dibentuk pada 1893. Federasi Bulu Tangkis Internasional yang merupakan badan olahraga dunia dibentuk pada 1934. Bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, yang saat ini mendominasi olahraga ini. Di negara-negara Skandinavia, bulu tangkis juga mendominasi. Dalam olahraga badminton atau bulu tangkis, dibutuhkan perlengkapan agar dapat memainkan olahraga tersebut. Adapun perlengkapan yang digunakan dalam olahraga ini adalah yang pertama, raket. Secara tradisional, raket dibuat dari kayu, kemudian aluminium atau logam ringan lainnya yang menjadi bahan yang dipilih. Kini hampir semua raket bulu tangkis profesional berkomposisikan serat karbon. Serat karbon memiliki kekuatan hebat terhadap perbandingan berat, kaku, dan memberi perpindahan energi kinetik yang hebat. Namun, sejumlah model rendahan masih menggunakan baja atau aluminium untuk sebagian atau keseluruhan raket. Yang kedua, senar. Mungkin salah satu dari bagian yang paling diperhatikan dalam bulu tangkis adalah senarnya. Jenis senar berbeda memiliki ciri-ciri tanggap berlainan. Keawetan secara umum bervariasi dengan kinerja. Kebanyakan senar berketebalan 21 dan diuntai dengan ketegangan 18-30 volt. Kesukaan pribadi sang pemain memainkan peran yang kuat dalam servis senar. Yang ketiga adalah kok. Kok adalah bola kecil yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis, terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka, dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Dalam latihan atau pertandingan tidak resmi digunakan juga kok dari plastik. Yang keempat adalah sepatu. Karena percepatan sepanjang lapangan sangatlah penting, para pemain membutuhkan pegangan dengan lantai yang maksimal pada setiap saat. Sepatu khusus bulu tangkis membutuhkan sol karet untuk cengkerapan yang baik, dinding sisi yang bertulang agar tahan lama selama tarik-menarik, dan teknologi penyebaran goncangan untuk melompat. Karena permainan bulu tangkis mengakibatkan agak banyak ketegangan pada lutut dan pergelangan kaki. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran seperti yang terlihat pada gambar ini. Garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm dan harus berwarna kontras terhadap warna lapangan. Warna yang disarankan untuk garis adalah putih atau kuning. Permukaan lapangan disarankan terbuat dari kayu atau bahan sintetis yang lunak. Permukaan lapangan yang terbuat dari beton atau bahan sintetik yang keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan cedera pada pemain.
dan juga menggunakan jaring setinggi 1,55 meter berada tepat di tengah lapangan. Jaring harus berwarna gelap, kecuali bibir jaring mempunyai ketebalan 75 mm harus berwarna putih. Untuk memulai sebuah pertandingan bulu tangkis, dilakukan servis. Servis dilakukan dari satu sisi lapangan, menyilang menyeberangi jaring ke area lawan. Partai tunggal dan ganda memiliki area servis yang berbeda. Bila kok jatuh di luar area, maka kok dinyatakan keluar dan poin untuk menerima servis. Posisi kiri atau kanan tempat servis ditentukan dari jumlah poin yang telah dikumpulkan oleh pemain yang akan melakukan servis. Posisi kanan untuk jumlah poin genap dan posisi kiri untuk jumlah poin ganjil. Servis dari posisi kanan juga dilakukan saat jumlah poin masih 0. Pada set pertama, pemain atau pasangan yang melakukan servis untuk pertama kali ditentukan dengan undian, sedangkan untuk set berikutnya dilakukan oleh pemenang dari set sebelumnya. Tujuan permainan bulu tangkis adalah untuk memukul sebuah kok menggunakan raket, melewati jaring ke wilayah lawan, sampai lawan tidak dapat mengembalikannya kembali. Area permainan berbeda untuk partai tunggal dan ganda. Bila kok jatuh di luar area, maka kok dikatakan keluar. Setiap kali pemain atau pasangan tidak dapat mengembalikan kok, maka lawannya akan memperoleh poin. Permainan berakhir bila salah satu pemain atau pasangan telah meraih sejumlah poin tertentu. Ada beberapa teknik dasar yang dipakai dalam permainan bulu tangkis. Di antaranya adalah cara memegang raket. Pegangan raket ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah pegangan forehand. Pegangan ini dapat diperoleh dengan cara mendirikan raket yang sisinya tegak dengan lantai. Pegangan ini hampir sama dengan posisi tangan sedang bersalaman. Yang kedua, pegangan backhand. Pegangan ini hampir sama dengan teknik pegangan forehand, namun posisi ibu jari diluruskan ke atas, sedangkan jari lainnya melingkar di sisi yang berlawanan dengan ibu jari dan saling berdekatan. Yang ketiga adalah pegangan pukul kasur atau Amerika. Cara pegangan ini adalah mula-mula raket diletakkan secara mendatar di atas lantai, kemudian ambil dan peganglah raket pada pegangannya, sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. Beberapa teknik dasar juga itu mencakup teknik pukulan. Teknik pukulan adalah cara-cara melakukan pukulan para pemain bulu tangkis dengan tujuan menerbangkan kok ke lapangan lawan. Terdapat bermacam-macam teknik dasar pukulan dalam permainan bulu tangkis, yaitu yang pertama adalah pukulan servis. Pukulan servis adalah pukulan yang dilakukan di awal pertandingan sebagai tanda dimulainya permainan. Pukulan servis ini terdiri dari 3 macam, teknik servis panjang, servis pendek, dan juga flick servis. Yang kedua adalah pukulan lob. Pukulan lob adalah pukulan yang dilakukan untuk meletakkan bola pada bagian belakang area permainan lawan. Pukulan lob terdiri dari 2 macam, yakni pukulan lob serang dan pukulan lob penangkis. Yang ketiga adalah pukulan drive. Pukulan drive adalah pukulan yang dilakukan dengan cepat dan arah bola datar. Arah bola dari pukulan drive adalah sedekat mungkin dengan net, agar pemain lawan tidak dapat mengembalikan bola. Yang keempat adalah pukulan smash. Pukulan smash adalah pukulan yang dilakukan dengan kecepatan penuh dan arah bola menukik tajam. Yang kelima, pukulan drop shot. Pukulan drop shot adalah pukulan tipuan. Pukulan drop shot dilakukan dengan gerakan seperti orang melakukan smash. Namun, ketika bola menyentuh raket, pukulan dilakukan dengan lembut agar bola jatuh sedekat mungkin dengan net. Yang keenam adalah pukulan netting. Pukulan netting adalah pukulan yang dilakukan di dekat net dengan cara hanya menyentuh bola dengan raket agar bola jatuh sangat dekat dengan net dan lawan kesusahan untuk mendapatkan bola. Ada 5 partai yang biasa dimainkan dalam bulu tangkis. Yang pertama adalah tunggal putra, yang kedua tunggal putri, yang ketiga ganda putra, yang keempat ganda putri, dan yang kelima adalah ganda campuran. Terdapat beberapa peraturan yang berlaku dalam permainan tunggal dan juga ganda. Dalam pertandingan bulu tangkis partai tunggal, mempunyai beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh pemain bulu tangkis tunggal. Yang pertama, pemain akan melakukan servis atau menerima dari bidang servis kanan jika
nilai pelaku servis adalah 0 ataupun angka genap dalam permainan bulu tangkis. Dalam yang kedua, servis dilakukan atau diterima dari bidang servis kiri apabila nilai pelaku servis merupakan angka ganjil. Yang ketiga, setiap sekali sebuah angka dibuat kedua pemain akan mengubah bidang servis di mana masing-masing pemain itu berdiri. Peraturan pertandingan bulu tangkis partai ganda mempunyai beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh pemain bulu tangkis ganda. Yang pertama, sebelum pertandingan dimulai, sudah ditetapkan pihak mana yang melakukan servis pertama kali melalui undian. Yang kedua, permainan di bidang servis kanan akan memulai pukulan ke arah lawannya yang berdiri secara diagonal di hadapannya. Yang ketiga, pukulan servis pertama dilakukan oleh pihak yang berada di sisi dalam lapangan dari bidang servis kanan. Yang keempat, bola servis diterima oleh pemain yang berdiri secara diagonal dan berhadapan dengan pemain pelaku servis. Yang kelima, apabila bola servis diterima oleh pemain yang tidak berdiri secara diagonal dengan pelaku servis, maka tim pelaku servis mendapatkan 1 angka. Sekian materi badminton yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa dan terima kasih.